Be. Lihat kawan-kawan, semuanya penuh, tidak ada ruang kosong. Be. Gila banget kawan-kawan ya. Ini namanya Jos Gandos, sawit unggul. Ini juga sudah mulai masak ya kawan-kawan. Ini sudah mulai merah. Nah, terlepas ini sawit masak. Nah, kawan-kawan lihat ya, alangkah montoknya, seperti sawit nyempluk ya kawan-kawan. Inilah yang dinamakan sawit nyempluk ya kawan-kawan. Sawit yang berisi semuanya penuh, full, montok sekali kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat planter di seluruh Indonesia. Sore ini sobat planter, izinkan saya menyapa kawan-kawan subscriber, yang mana mudah-mudahan kawan-kawan subscriber semuanya diberikan kesehatan, kemudahan, rezeki, serta senantiasa diberikan kesuksesan dalam mengembangkan channelnya. Oke teman-teman para subscriber dan petani sawit di seluruh Indonesia, sore ini saya kembali hadir menyapa kawan-kawan subscriber bahwasanya kita hari ini akan mereview lagi tanaman kelapa sawit dengan usia tanam sekitar 2,5 tahun ya kawan-kawan. Jadi varietes yang akan kita review ini tak lain adalah jenis PPKS yang ambi. Jadi PPKS yang ambi ini varietes 540 ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita review pokok sawitnya. Kita cek, ini usia 2,5 tahun. Kita lihat alangkah nih, wow, buahnya super penuh. Ini kawan-kawan ya, ini super penuh, sama halnya dengan yang kita review kemarin, bibit lonsum, yang mana kawan-kawan ketahui bahwa yang unggul di daerah tempat kami itu yang pertama lonsum, yang kedua yang ambi, dan yang ketiga dampi ya kawan-kawan. Kita review lagi buahnya. Lihat kawan-kawan, semuanya penuh, tidak ada ruang kosong. Gila banget kawan-kawan ya. Ini namanya Jos Gandos, sawit unggul. Ini juga sudah mulai masak ya kawan-kawan. Ini sudah mulai merah. Nah, terlepas ini sawit masak. Nah, kawan-kawan lihat ya, alangkah montoknya, seperti sawit nyempluk ya kawan-kawan. Inilah yang dinamakan sawit nyempluk ya kawan-kawan. Sawit yang berisi semuanya penuh, full, montok sekali kawan-kawan. Kita lihat juga songgonya juga mantap sekali kawan-kawan. Tidak ada duanya, sama bagusnya sama lonsum ya kawan-kawan. Oke, kita pindah lagi ya kawan-kawan. Kita ke bawah lagi. Ini bibit memang Jos Gandos, sama halnya bagusnya sama lonsum. Di usia 2,5 tahun sudah mengeluarkan semua kemampuannya. Kita lihat nih, bakal buahnya sudah mulai bermunculan ya kawan-kawan. Kita lihat tidak ada satu ruang kosong, semuanya full. Montok sekali kawan-kawan. Kita turun lagi ke bawah ya kawan-kawan. Kita lihat lagi yang di bawah ini, semuanya rata, bakal buah sudah mulai bermunculan kawan-kawan.
Inilah yang dinamakan dengan bibit unggul varietasnya Ngambi kawan-kawan. Memang varietas yang Ngambi ini bersaing sekali dengan lonsum ya. Kadang-kadang kalau orang kehabisan bibit lonsum, orang beralih ke yang Ngambi. Kalau kedua-duanya habis, terpaksa pindah ke Dampi kawan-kawan. Jadi para teman-teman subscriber yang mau bercocok tanam kelapa sawit, usahakan pilih terlebih dahulu bibit yang akan kita tanam ya. Lihat kawan-kawan, tidak ada ruang kosong ya kawan-kawan, semuanya full bakal buah ini kawan-kawan. Ini namanya kayak menandak kalau sudah di usia produktif 5 tahun ya kawan-kawan. Kita kawan-kawan, kebun ini bersebelahan dengan pokok karet ya. Jadi yang itu pokok karet dan sebelahnya baru kebun sawit jenis yang Ngambi kawan-kawan. Kita lihat ini montok sekali sesuai dengan kontennya, sawit nyemplung kawan-kawan. Tengok kawan-kawan, gak ada ruang kosong, semuanya terisi buah full jos gandos. Ini sudah mulai masak kawan-kawan. Kita review lagi yang sebelah sini kawan-kawan. Ini sudah masak. Inilah yang dinamakan buah sawit yang masaknya sempurna ya kawan-kawan. Merah merona, tidak ada campuran semburatnya ya. Kita lihat kawan-kawan, full semuanya jos gandos 100 top markotop. Oke kawan-kawan, jadi kawan-kawan, seandainya kawan-kawan ingin membuka lahan, seleksi terlebih dahulu ya. Saya sarankan bibit apa yang cocok di wilayah kawan-kawan. Jadi kalau tanahnya tanah mineral itu tanah yang tidak berpasir, tidak bergambut seperti ini ya. Ini dinamakan tanah mineral. Jadi yang cocok itu sesuaikan sama varietas kawan-kawan. Kita tengok lagi kawan-kawan. Semuanya full, nggak ada ruang kosong satupun yang terlewatkan ya. Bakal buah sudah penuh. Tengok nih kawan-kawan, sudah masak. Ini yang dinamakan sawit masak ya kawan-kawan. Oke, untuk ibu-ibu para subscriber ya, ibu-ibu yang pengen tahu buah sawit itu katanya seperti buah kurma ya. Beda ya ibu-ibu. Buah kurma bisa dimakan, kalau buah sawit sakit ibu kalau kecucuk durinya bu. Tapi ini bu, kalau sudah ini positif, sudah bisa menghasilkan cuan ibu-ibu. Oke kawan-kawan, gak ada satupun ya seperti yang kita review kemarin bibit lonsum. Bibit yang Ngambi ini sama bagusnya, pokoknya 1-2 lah, tidak ada ya yang kosong, semuanya full terisi buah. Alangkah montok sawit ini ya, alangkah semok nih kawan. Nah, jadi memang perawatan itu sangat diperlukan ya untuk menunjang sawit yang sedang masa pertumbuhan. Jadi perawatan itu biasanya dilakukan 3 kali dalam setahun pemupukan ya, baik itu secara majemuk, secara tunggal, ataupun dicampur dengan pupuk organik. Kalau pupuk organik itu yang bisa ditaburkan di pokok kelapa sawit itu banyak ya kawan-kawan. Ada tangkos, ada abu jangkos, ada kotoran hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan ayam. Jadi kalau di tempat kami ini yang paling banyak itu
kotoran tai ayam sama kotoran kambing ya kawan, nggak ada. Baru jangkos itu dari kawasan pabrik yang biasanya kalau kita membelinya itu harus ada orang dalam ya. Jadi kita pastikan bahwa ini semuanya ini memang masak-masak semua buah kawan-kawan, sampai berondol ya. Ini sawitnya sudah masak sekali sampai berondol. Nah, ini yang dinamakan sawit ya Bu. Sawit ini kalau kita kelupas seperti ini ya, itu seperti ada minyak lendir-lendirnya karena ini adalah bahan baku CPO. Jadi ini masih usia 2,5 tahun ya kawan-kawan. Kalau dia sudah masa produktif, ini buahnya lebih 2 kali lipat besar ini ya kawan-kawan. Bahkan sampai berbobot 25-30, hampir ada aja yang bobotnya 80 spikul ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ini yang dinamakan dengan buah masak ya. Buah masak, buah brondol. Ini kalau kita jual secara brondol, ini harganya lebih tinggi ya daripada kita ada janjangnya. Jadi memang varietas yang ambim ini nggak kalah sama lonsum ya, pokoknya jos gandos. Oke, tadi kita mereview lagi kalau tanah yang bergambut itu nanti bibitnya diusahakan harus sesuai dengan kondisi lahan ya. Ada beberapa bibit yang bagus di lahan gambut, tetapi belum tentu bagus di lahan mineral dan apalagi di lahan pasir. Sampai tengok sendiri ya, nggak ada obatnya, nih baru 2,5 tahun loh. Ini tinggal menunggu kita jadi juragan. Kondisi daun pelepah juga bagus ya kawan-kawan, hijau, tidak ada satupun hama yang ada di ini. Nah, oke kawan-kawan yang belum tahu buah jantan sawit, saya tunjukkan ini namanya buah jantan sawit ya. Inilah yang dinamakan dengan buah jantan, buah yang tidak jadi. Nah, kalau ini namanya buah betina. Tidak ada satupun yang kosong ya kawan-kawan. Ini aja sudah mulai bakal buah. Seperti full semuanya. Memang yang ngambil lonsum, nggak ada obatnya ya kawan-kawan. Jadi kita kemarin itu di kebun yang sama ya, tapi dia berbeda varietas. Karena kemarin itu yang kita tayangkan itu bibit lonsum, kalau ini bibit yang ngambil. Kalau kemarin bibit lonsumnya itu buahnya agak memanjang, kalau ini agak bulat itu ya. Pokoknya jos gandos ya. Jadi luas kebun ini sekitar 2,5 hektar ya. Kalau buah sudah produktif, ini bisa menghasilkan 4-4,5 ton ya per 2 minggu sekali. Memang perawatan pun harus diprioritaskan ya. Kita lihat memang nggak ada duanya sama lonsum ya. Kalau kemarin lonsum tuh sama penuhnya full, yang ambil juga nggak kalah. Jadi kalau bibit unggul itu walaupun harganya mahal, tapi tidak mengecewakan ya.
Biasanya satu bibit itu berkisaran sekitar 55 sampai 60.000 per batang. Itu sudah sampai di tempat. Tinggal lagi, semuanya full, nggak ada ruang kosong ya kawan, nggak ada obatnya. Sama seperti sawit lonsum yang seperti kemarin. Semuanya sama, ini walaupun kecil belum, tapi kecil cabai rawit nih kawan-kawannya. Kita lihat, nah, nggak ada juga yang bisa ngalahin. Memang bibit unggul itu terbukti kualitas dan tidak mengecewakan ya. Seandainya kalau kita beli bibit yang abal-abal, biasanya itu di masa pasca pembuahan dia kelihatan situ kawan-kawan. Ada yang bagus, ada juga yang buah landa, dan ada juga yang buah jantan. Jadi tidak semuanya bibit yang abal-abal itu juga bagus. Sama halnya dengan yang bibit unggul, tapi kelebihan bibit unggul di sini semuanya sudah diverifikasi sama pihak pembenihan. Jadi kawan-kawan, estimasi kalau kita membuka lahan kelapa sawit, seandainya luas kebunnya akan kita buka 2 hektar, kalau kita menggunakan 1 hektar pernya itu 135 batang atau 130, jadi persiapan bibit itu sekitar 260-270. Jadi 270 itu dikalikan estimasi biaya bibit 50.000, jadi sekitar 10 juta lebih ya. Itu hanya untuk bibit. Untuk pengolahan lahan itu biasanya menggunakan baik itu media alat berat, baik itu media manual, yang mana media manual itu ditumbang, ditebang, habis itu dibersihkan, disusun rantingnya, dibakar. Sedangkan kalau menggunakan alat berat itu langsung disekat-sekat ya, didorong semua ranting pohon pokok dan yang lainnya itu di tengah-tengah sela jalur. Oke kawan-kawan, jadi kalau biaya untuk pembukaan lahan itu, kalau kita punya lahan 2 hektar minimal siapkanlah uang sekitar 35 juta di luar pembelian lahan ya. Jadi 35 juta itu sudah upah dan pembelian bibit sampai tanam selesai. Itu kawan-kawan referensi dari saya. Mumpung kita masih muda, masih diberikan kesehatan, kalau bisa berinvestasi di kebun kelapa sawit ya, karena nanti mengingat masa tua, kalau sudah produktif kita hanya mengawani tukang panen, yang mana kita hanya duduk manis melihat menimbang sawit. Setelah itu kita antar ke pabrik dan kita terima DO nya. Oke kawan-kawan, sampai di sini video dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Salam untuk semua para subscriber, jangan lupa like, komen, saran dan subscribe-nya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan untuk kawan-kawan semuanya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Kami sudahi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.